Indonesia, the land of many colors, a masterpiece like no other. Islands wide, we're beating hard, forever proud, we'll never part. A million sounds and flutes. Kita semua tak bisa mengelak lagi. Manuver gila-gilaan yang dilakukan oleh PSSI demi memastikan Indonesia tetap bertahan dan bersaing di round 3 telah membuka jalan baru. Sebuah langkah berani yang perlahan tapi pasti mulai mencuri perhatian Asia. Bagaimana tidak? Tim yang dulunya hanya dianggap pelengkap di percaturan sepak bola Asia Tenggara, kini mulai menjelma menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Seperti yang sudah dikhawatirkan oleh Cina sejak awal, kejutan demi kejutan dari Indonesia kembali terjadi di setiap matchday. Ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan besar di Asia kini mulai tampak jelas. Menariknya, sejumlah media di Cina mulai menunjukkan perubahan sikap. Dari yang sebelumnya meremehkan, kini mereka mulai secara terbuka mengakui ada rasa khawatir yang tumbuh terhadap perkembangan pesat skuad Garuda. Namun tentu, kita tidak bisa begitu saja menelan bulat-bulat semua pujian dan kekhawatiran yang mereka sampaikan. Bisa jadi, ini hanya taktik psikologis, sebuah strategi lama yang pernah digunakan oleh pelatih Alex Pastor di matchday sebelumnya. Lantas, seperti apa sebenarnya pujian yang dilontarkan oleh Cina? Siapa yang membuat mereka begitu waspada? Mari kita ulas semuanya, tuntas dan dalam. The sky smiles in gentle blue. The forest hums with morning dew. Fields of green begin to sway. Nature greets a brand new day. Indonesia, the land of many colors, a masterpiece like no other. Tak terasa bulan April mulai memasuki tanggal tua. Indonesia kini tak lagi sekedar berpikir untuk sekedar bertanding, tapi untuk bersaing. Perubahan memang bukan terjadi dalam semalam. Ini hasil dari manuver besar PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari reformasi kompetisi, memproses naturalisasi pemain keturunan, hingga perekrutan pelatih yang disebut paham DNA sepak bola modern, layaknya tim kepelatihan Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan lainnya. Kini kita tak lagi bicara soal target realistis, tapi soal impian besar yang mulai terasa logis, yakni menuju pintu gerbang Piala Dunia. Dan ini belum puncaknya, rumor beredar masih ada beberapa nama besar yang disiapkan untuk memperkuat skuad. Jika proses berjalan mulus, pasca strike bek tengah milik Leeds United bisa jadi pilar tembok pertahanan masa depan. Tak hanya itu, winger eksplosif seperti Mason Mount dikabarkan masuk dalam daftar incaran untuk naturalisasi. Lalu Cyrus Margono, kiper diaspora yang bermain di Yunani, disebut-sebut akan dipanggil kembali. Hingga Mauro Zylstra, Miliano Jonathans pun gak mau ketinggalan. Jika semua ini terwujud, maka level timnas akan melonjak ke kelas yang belum pernah kita sentuh sebelumnya. Nah, melihat hal ini, ternyata media Cina bukan hanya mengamati, mereka mulai menganalisis dan mengantisipasi. Mereka tahu pemain-pemain tersebut merupakan yang terbaik di masing-masing posisinya. Contohnya saja Pascal Strike, yang akan kembali jadi pilar andalan di Premier League. Maka dari itu, media-media negeri tirai bambu mewaspadai terhadap pemain-pemain yang belum mereka lihat di level senior, tapi potensinya sudah mulai menghantui. Mereka menyebut Indonesia punya senjata rahasia yang belum turun ke medan perang. The sky smiles in gentle blue. The forest hums with morning dew. Fields of green begin to sway. Nature greets a brand new day. Indonesia. Salah satu media Cina dibuat cukup geram dengan langkah yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia adalah View.iNews. Dalam artikel berjudul, apakah Indonesia akan menyambut pemain Liga Primer naturalisasi pertamanya? Dunia sepak bola Tiongkok khawatir tentang prospek Piala Dunia. Mereka menyoroti seorang Pascal Strike sebagai salah satu bek berpengalaman yang tak bisa diremehkan. Di dalam artikelnya, media tersebut mengakui ada kewaspadaan mendalam dari komunitas sepak bola Cina serta para fans yang mengetahui hal itu. Indonesia sedang mempromosikan naturalisasi Pascal Strike, pemain kelahiran 1999 yang memiliki kewarganegaraan ganda, Belanda dan Belgia. Ia lahir di Belgia dan berimigrasi ke Belanda saat masih kecil. Karena kakek dan neneknya orang Indonesia, ia memenuhi syarat untuk dipilih masuk tim nasional Indonesia. Karena timnya saat ini, Leeds United, telah dipromosikan ke Liga Primer. Skuad Indonesia akan terus menampilkan pemain-pemain top dari 5 liga teratas. Komunitas sepak bola Tiongkok sangat khawatir dengan berita ini karena mereka yakin bahwa timnas Indonesia terlalu kuat dan pemain naturalisasi level Liga Primer itu lebih berharga daripada seluruh tim sepak bola putra Tiongkok. Melihat persatuan sepak bola Indonesia tak tanggung-tanggung dalam upaya naturalisasi, dunia sepak bola Cina seolah ikut merasakan krisis tim yang tereliminasi. Tulis ulasan artikel media View.iNews. In every step, in every way.
Media Cina lain, yaitu Sohu, juga menyebabkan ambisi besar Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tampaknya akan terhenti di tangan timnas Indonesia. Menurut laporan dari media Cina tersebut, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan jajaran pelatih tim lainnya sedang melakukan langkah gila-gilaan untuk memperkuat tim. Makanya, mereka secara terang-terangan menyebut rencana ini sebuah hal yang gila, apalagi dilihat dari segi jumlah pemain dan cepatnya proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Cina pada Juni mendatang. Dan Cina sangat mengincar kemenangan melawan timnas Indonesia. Selain strike, timnas Indonesia mempertimbangkan Manhoef dari Stoke City. Pelatih kiper tim nasional Indonesia baru-baru ini pergi ke Kosovo untuk bertemu dengan Cyrus Margono, kiper Indonesia yang bermain untuk klub lokal Yunani. Kedua belah pihak dikabarkan merasa puas dengan pertemuan tersebut dan Margono pun menyatakan kesediaannya untuk bermain bagi tim Indonesia. Timnas Indonesia menghubungi Margono di satu sisi untuk menambah cadangan di posisi penjaga gawang. Mereka berencana untuk menaturalisasi mereka semua sekaligus dan menyelesaikan +3 kesempatan perkenalan. Pemain-pemain ini merupakan pemain utama klubnya masing-masing dan sudah mengantongi pengalaman di banyak kompetisi. Jadi tidak ada masalah, tulis analisa media Cina, Sohu. Bahkan nih, dalam ulasan artikel lain dari media yang sama, juga menganalisa kemungkinan besar adanya tambahan kekuatan baru dari pemain keturunan di luar Belanda. Di mana Sohu menyebut seorang Laurin Ulrich bisa jadi kejutan dari Jerman yang tak pernah terduga sebelumnya. Kali ini target mereka adalah gelandang Stuttgart, Laurin Ulrich. Menurut laporan media Indonesia, pemain muda berusia 20 tahun itu memiliki keturunan Indonesia dan karenanya memenuhi persyaratan naturalisasi. Tulis laporan media Cina tersebut. The sacred land, Indonesia, the light will stay in every step, in every way. Ya, mungkin saat media Cina mulai melontarkan pujian, sebagian dari kita merasa bangga. Tapi di balik itu, bukankah hal ini nggak asing? Apakah ini tulus atau sekedar strategi lama yang dibungkus dengan kata-kata manis? Kita tahu, dalam dunia sepak bola, pujian bukan selalu pertanda baik. Seringkali itu adalah bagian dari perang psikologis. Sebuah cara halus untuk menyuntikkan rasa nyaman pada lawan agar mereka lupa bahwa perang sebenarnya belum dimulai. Maka Cina memuji, tapi bisa jadi itu bagian dari strategi. Mereka tahu pujian bisa membuat kita lengah, merasa sudah hebat dan akhirnya terjatuh. Ingat, dulu ketika kita away ke Qingdao, mereka seakan meremehkan kita dan pada akhirnya kita kalah. Kini giliran tim asuhan Branko Ivanovic yang akan away ke GBK pada 5 Juni. Dan mungkin merendah menjadi jalur aman bagi mereka agar tak banyak dapat sorakan dari fans. Bisa jadi ya kan? We stand as one, reaching the sky. Indonesia, a land of many colors, a masterpiece like no other. Islands wide, we're beating hard, forever proud, we'll never part, we'll never part. The million sounds and flutes so Jika kalian ingat, kita juga pernah melakukan hal yang sama. Kita flashback ke beberapa laga sebelumnya pada matchday Maret. Alex Pastoor, asisten dari Kluivert, ketika itu di luar dugaan, sempat membocorkan taktiknya sebelum laga pembuka kontra Australia. Di mana asisten asal Belanda itu menyebut jika filosofinya adalah full bertahan, bahkan bisa main pakai 9 back. Tapi pada akhirnya itu semua hanya jebakan semata. Laga debutnya timnas di era baru Patrick Kluivert justru menggunakan strategi yang sangat di luar dugaan dengan bermain terbuka. Ya, meski pada akhirnya kalah telak, namun ini adalah sebuah contoh nyata bahwa di dunia sepak bola banyak trik yang dilakukan. Kini, giliran Cina yang mencoba pendekatan serupa. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim dengan potensi besar dan bahkan menyarankan agar negara-negara Asia mulai mewaspadai Garuda. Dan secara kekuatan, di atas kertas memang benar adanya sih. Namun ingat, laga away di Qingdao semua nggak bisa diukur dari pemain saja. Lagi pula, timnas Cina maupun Indonesia saat ini dilaporkan sama-sama masih memiliki 4 pemain cedera. Di mana di kubu Garuda sebut saja ada Kevin Dix, Dean James, Ragnar hingga Shane Tatinama yang sedang dalam proses pemulihan. Sementara di skuad asuhan Branko Ivanovic ada Gaos Hunyi, Wang Zehenao, Jiang Guang Gitai, dan Shandong Taisan yang dilaporkan sedang mengalami cedera. the forest hung with morning dew. Fields of green begin to sway. Nature greets a brand new day. Indonesia, a land of many colors, a masterpiece like no other. Islands wide, we're beating hard, forever proud. Dan kembali lagi, pada intinya jangan mudah terbuai. Mental juara bukan hanya soal menang di lapangan, tapi juga bagaimana menjaga kepala tetap dingin saat dunia mulai mengakui kita.
Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan pujian itu sebagai cermin, bukan sebagai selimut nyaman. Kalau mereka takut, berarti kita sedang berada di jalur yang benar. Tapi itu juga berarti, lawan-lawan kita akan bekerja lebih keras untuk mempelajari kelemahan kita. Dan yang paling penting, gunakan pemain-pemain diaspora dan keturunan sebagai perisai mental. Karena mereka punya pengalaman menghadapi perang psikologis semacam ini di liga-liga Eropa. Makanya pasti mentalitasnya sudah teruji, ya kan?